Kalau mahasiswa saja tidak boleh mengaku mahasiswa karena dia tidak bisa menulis, bagaimana dengan dosen? Ya, bagaimana dengan dosen? Bisakah dosen di UNAN semuanya menulis? Sebuah buku menurut saya dapat dilihat dari dua sisi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busana Saudara Sabi, pada kesempatan kali ini saya membawa busana ke sebuah kampus. Kampus ini merupakan kampus tertua di Sumatera, Universitas Andalas. Posisi saya saat ini tepat berada di depan gedung perpustakaan. Suatu ketika saya dihubungi oleh Dr. Ing Uyung Gatot Safrawi Dinata MT. Beliau Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat LPPM UNAN. Beliau mengabarkan akan diresmikan sebuah ruangan di perpustakaan UNAN. Namanya Ruang Buku Karya Dosen UNAN. Saya menyambut baik dan sangat antusias kehadiran ruangan tersebut. Sesaat kemudian beliau mengundang saya sekaligus meminta saya untuk turut memberikan sambutan pada peresmian acara tersebut. Rencananya ruangan itu akan diresmikan oleh Rektor UNAN, Prof. Yuliandri. Di kesempatan itu, Uyung Gatot mengabarkan ada 3.542 judul buku. Buku tersebut dihimpun secara door to door dari setiap dosen yang menulis buku. Selama ini, buku-buku para dosen itu hanya disimpan oleh dosen bersangkutan atau mungkin juga tersebar di berbagai tempat yang tidak ada di kampus ini. Di masa yang akan datang diperkirakan akan ada lagi 1.000 sampai 1.500 judul buku karya dosen UNAN setiap tahun. Di kesempatan itu Prof. Asrinaldi yang merupakan salah seorang guru besar dan penulis, banyak menulis di media massa, sudah menerbitkan banyak buku, turut mengusulkan agar buku karya dosen UNAN tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Tentu saja usulan tersebut direspon luar biasa oleh Rektor UNAN, Prof. Yuliandri. Beliau juga menyebutkan kehadiran ruang buku karya dosen UNAN itu hendaknya akan menjadi jendela bagi ilmu pengetahuan. Buku-buku yang ada sangat banyak dan layak untuk dijadikan referensi karena proses penyelesaian karya-karya tersebut dikerjakan secara bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu, kata Rektor, karena digarap dengan rasa tanggung jawab dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Profesor Asrinaldi juga menyebutkan perlu upaya dan langkah-langkah nyata untuk selalu mendekatkan mahasiswa kepada bacaan. Di sisi lain, Profesor Dr. Yusrawati, dosen bidang eksakta yang menulis banyak buku, telah merasakan nikmatnya menulis. Kata beliau, di UNAN juga sangat banyak dosen bidang eksakta yang menulis. Ada yang justru telah menghasilkan puluhan buku. Saya mendapat kesempatan keempat untuk memberikan sambutan setelah Pak Uyung Gatot, Profesor Asrinaldi, Profesor Yusrawati. Pada kesempatan itu saya menyampaikan dengan diresmikannya ruang buku karya dosen UNAN ini sekaligus jawaban nyata dari apa yang pernah saya sampaikan kepada Insinyur Insanul Kamil yang WR3 ketika saya wawancarai beliau di podcast saya.
beliau mengatakan jangan pernah mengaku jadi mahasiswa jika tidak bisa menulis. Tapi pada saat Anda tidak bisa menulis, Anda lebih baik tidak mengaku menjadi mahasiswa. Jangan dong. Kita kekurangan orang yang mampu menulis dengan baik. Pernyataan itu kemudian menarik bagi saya, lalu saya bertanya kepada beliau, kalau mahasiswa saja tidak boleh mengaku mahasiswa karena dia tidak bisa menulis, bagaimana dengan dosen? Ya, bagaimana dengan dosen? Bisakah dosen di UNAN semuanya menulis? Beliau tidak memberikan jawaban secara langsung. Katanya, pada saatnya nanti Pak Fir akan tahu atau boleh mencari tahu. Mahasiswa saja tidak boleh mengaku sebagai mahasiswa jika tidak bisa menulis. Apalah lagi seorang dosen. Karena menjadi dosen tentu lebih berat tantangannya. Kehadiran ruang buku karya dosen UNAN ini akan memberikan dorongan yang dahsyat kepada publik, khususnya kepada mahasiswa di Universitas Andalas. Bahwa ternyata di sela-sela kesibukan dosen yang sangat luar biasa padat jadwalnya, ternyata mereka masih bisa berkarya dan meninggalkan legasi kecerdasan. Walau sesungguhnya menulis itu adalah sebuah keharusan bagi mereka. Apalagi dalam bentuk karya tulis. Karya dalam bentuk tulisan, apalagi sudah menjadi buku, merupakan pusaka yang tidak akan pernah habis. Akan menjadi pusaka yang tidak akan pernah kering. Malahan akan bisa terus ditimba manfaatnya setiap saat oleh setiap orang. Sebuah buku menurut saya dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, bahwa usia intelektual buku ini sangatlah panjang. Novel Siti Nurbaya saja misalnya, novel ini diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1922. Hingga kini, novel ini masih menjadi bahan kajian di dunia pendidikan. Penulisnya, Marah Rusli, meninggal pada tahun 1968 di Bandung dalam usia 79 tahun. Atau ini, buku yang lebih tua, ditulis oleh Plato, judulnya The Republic, ditulis sekitar 380 tahun sebelum Masehi. Saat itu diperkirakan usia Plato 40 tahun. Teks ini dianggap sebagai salah satu karya paling berpengaruh yang pernah ditulis. The Republic mengamati keadaan keadilan dalam manusia dan politik, membahas peran filsuf dalam masyarakat. Banyak konsep intelektual yang terkandung di dalam buku yang dibahas sampai hari ini. Kedua, buku menurut saya berpengaruh bagi kehidupan dan dapat mengubah dunia. Salah satu yang paling nyata ada di Belitung. Sejak novel dan film Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, mindset masyarakat setempat berubah. Kehidupan masyarakat sebelumnya bergantung pada tambang, kini berubah kepada sesuatu yang lebih besar dan justru lebih menjanjikan daripada tambang itu sendiri, yaitu pariwisata. IGD Pitana ketika menjabat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, beliau menyebutkan bahwa sebelum ada novel dan film Laskar Pelangi, Belitung tidak ada di dalam peta pariwisata Indonesia. Sekarang justru menjadi salah satu destinasi prioritas Indonesia. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Belitung meningkat 1000%, lebih malah. Lalu setelah ruang buku karya dosen UNAN ini diresmikan, tentu perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar ruangan tersebut benar-benar dikunjungi. Buku-bukunya dibaca orang, dibaca semua orang, semua dosen, mahasiswa apalagi, dan juga bisa berikan kesempatan untuk masyarakat luas, sehingga ruangan ini buku-bukunya benar-benar menjadi referensi bagi ilmu pengetahuan.
Jika ruangannya sudah bagus, sejuk, representatif, buku-bukunya banyak dan lengkap, namun kalau tidak dikunjungi orang atau bukunya tidak dibaca orang, sedih juga kita. Maka ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola agar bukunya dibaca atau khusus dibaca oleh mahasiswa. Pada kesempatan tersebut, saya mengusulkan agar pengelola memberikan langkah-langkah nyata untuk memaksa, dalam tanda petik ya, memaksa mahasiswa dan sivitas akademika untuk datang ke sini. Tentu diantaranya melalui tugas-tugas tertentu, tugas-tugas perkuliahan, atau setidaknya kepada mahasiswa didukung untuk memberikan referensi tugas kuliah itu. Minimal 1 atau 2 referensi dari dosen UNAN dari buku-buku mereka itu. Artinya begini, setiap mahasiswa diberikan tugas. Nah, tugas itu biasanya tugas-tugas tulisan, tugas-tugas kampus itu kan biasanya ada referensi, materi referensi yang harus ada. Nah, bisa saja referensi itu didatangkan atau dikutip dari berbagai sumber atau berbagai referensi yang layak, lalu kemudian ada pemaksaan dalam tanda petik disesuaikan dengan referensi-referensi yang ada di buku para dosen. Kalau di buku para dosennya ada, maka akan mendukung pembelajaran mahasiswa tersebut. Dan sekaligus ini menjadi tantangan bagi dosen yang belum sempat menulis. Usulan berikutnya, jika saat itu ada peresmian ruang buku karya dosen UNAN, semoga besok atau lusa akan hadir ruang buku karya dosen UNAN di berbagai titik strategis di kampus tersebut, tidak hanya di perpustakaan. Misalnya bisa ada di kantin, di masjid, atau di tempat kegiatan-kegiatan mahasiswa lain. Kita antarkan buku-buku ke sana, sehingga titik fokusnya tidak hanya di perpustakaan itu. Kalau hanya di ruangan tersebut, maka mereka atau bagian lain akan untuk sengaja hadir ke sana. Kalau tanpa ada paksaan mungkin akan sulit. Atau minimal ruang buku karya dosen UNAN itu ada di setiap fakultas, dan buku-buku karya dosen di fakultas tersebut ditempatkan di sana. Selain itu tentu juga harus diikuti perkembangan. Dikembangkan ruang buku karya dosen UNAN dalam bentuk digital. Buku-buku bisa dibaca melalui Android mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak bisa diunduh atau tidak bisa disimpan. Masa edarnya juga ditentukan. Ketika masa edarnya sudah lewat, maka buku tersebut tidak bisa dibaca lagi, kecuali dipinjam ulang melalui digital itu. Berikutnya, setelah adanya ruang buku karya dosen UNAN ini, semoga kelak juga ada ruang buku karya mahasiswa UNAN. Tidak hanya dosen ya, sehingga ini akan memberikan dorongan luar biasa kepada mahasiswa untuk unjuk karya intelektualnya. Apalagi jika UNAN mau memfasilitasi proses pracetak dan penerbitan buku untuk mahasiswa tersebut. Hal ini akan sekaligus menjadi jawaban terhadap pernyataan WR3 UNAN di awal. Kata Pak Insanul Kamil, jangan mengaku mahasiswa jika tidak bisa menulis. Demikian Nusana Firdausabi, pokok pikiran saya yang saya sampaikan dalam sambutan saat peresmian ruang buku karya dosen UNAN. Dengan latar belakang saya yang sudah pindah ke latar belakang saya ini adalah gedung Rektorat UNAN. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.